Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizatnya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar dari cerita tentang Dia dan juga belajar dari gambar yang Yesus lakukan dalam mewartakan melalui tindakan dan mukjizatnya. Pada hari ini kita akan belajar dari teks kitab suci berkaitan dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizatnya. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Maka mari kita siapkan hati pikiran kita untuk berdoa agar Tuhan senantiasa membimbing, memberkati, menyertai pembelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu, sehingga Engkau masih berkenan mempertemukan kami untuk menimba berbagai pengetahuan pada hari ini. Berilah kami terang-Mu, agar kami mampu mengembangkan diri, sehingga kami lebih peduli terhadap hidup kami maupun hidup orang lain, seturut teladan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan pelajaran hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, seperti Bapak tadi sampaikan, hari ini kita belajar dari teks kitab suci. Maka teks kitab suci yang pertama adalah Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain dari Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Bapak akan bacakan, kalian menyimaknya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Nah, anak-anak, itu bacaan yang pertama. Pesannya apa, anak-anak? Pesannya adalah melalui mukjizat, ya kan? Melalui mukjizat membangkitkan anak muda di Nain. Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Jadi, pesannya adalah Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Bahwa Allah lah
Sang Mesias yang mereka nantikan. Ini dari Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Ya. Lalu yang berikutnya, Yesus meredakan angin ribut. Ini dari Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Bapak juga bacakan, kalian menyimaknya lagi. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga mereka itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, anak-anak, apa pesannya dari Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27 tentang Yesus meredakan angin ribut? Pesannya adalah ini, mukjizat yang dilakukan Yesus meredakan angin ribut. Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Jadi, pesannya adalah Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Tidak ada kekuatan lain yang mampu mengalahkan kekuatan Allah sendiri. Jadi ini pesannya, bahwa Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Tidak ada kekuatan lain yang mampu mengalahkan kekuatan Allah sendiri. Ya kan? Ini pesannya. Lalu yang berikutnya, ya, yang ketiga, Yesus mengusir roh jahat dari Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Bapak bacakan ya, kalian masih menyimaknya kembali. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Kami tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadapnya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Nah, anak-anak, ini mukjizat Yesus yang ketiga, ya kan? Meskipun masih ada mukjizat-mukjizat yang lain, Yesus mengusir roh jahat. Pesannya apa? Ini pesannya. Dengan mengusir roh jahat, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari roh-roh yang ada. Ya kan? Jadi,
dengan Yesus mengusir roh jahat, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari roh-roh jahat, roh-roh yang ada. Roh jahat selalu mengarahkan manusia pada perbuatan yang tidak baik, kehancuran, kebinasaan. Sedangkan roh Allah membawa manusia pada kebenaran dan kebahagiaan hidup bersama Allah. Ini pesannya. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih? Ya kan? Apa sih peneguhannya? Mari kita coba lihat. Anak-anakku, kerajaan Allah juga bisa dimaknai sebagai situasi di mana semua orang dikasihi Allah, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jarak antara kaya dan miskin. Ya kan? Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak ditunjukkan kepada kelompok atau golongan tertentu, tidak. Tetapi ditunjukkan kepada semua orang. Yesus merangkul semua orang yang baik maupun yang jahat agar dapat merasakan keselamatan. Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin, ya kan, dan berdosa yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Yesus mau makan bersama dengan Sakeus, ya kan, dan bergaul dengan Lewi, pemungut cukai, yang dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai orang-orang berdosa. Kalau Allah yang meraja adalah Allah yang memerintah penuh, ya kan, pengampunan, maka Yesus pun mengampuni orang berdosa dan ia tidak takut menjadi najis. Luar biasa ya anak-anak ya. Allah yang meraja aja, Allah yang memerintah dengan penuh pengampunan. Yesus pun juga mengampuni orang berdosa dan ia tidak takut menjadi najis. Yesus tahu bahwa hanya dengan dikasih orang-orang berdosa akan bertobat, sebagaimana nampak dalam cerita wanita yang ketahuan berbuat zina. Nah, anak-anak, apa hubungan antara kerajaan Allah dengan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, tetapi mewujudkannya melalui tindakannya. Ya kan? Yesus tidak hanya retorika, berbicara, tidak, ya kan? Tetapi Yesus melakukannya dengan tindakan konkret, ya kan? Tidak tong kosong berbunyi nyaring, tidak, ya kan? Dengan mengerjakan mukjizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan, tidak. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan, tetapi Yesus sendirilah kabar gembira. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang susah. Ya, anak-anak, Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Kalau begitu, pemerintahan Allah yang eskatologis itu betul-betul sedang didobrak masuk ke dunia ini. Yesus mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Pertanyaan yang berikutnya, kita sebagai murid Yesus,
Ini kan, kita sebagai murid Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mampu meneladani apa yang dilakukannya. Kita tidak hanya tong kosong berbunyi nyaring, tetapi kita harus mampu meneladani apa yang telah dilakukan Yesus. Kalau Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan belas kasih, kita pun juga mesti berbuat belas kasih pada sesama, terutama yang menderita, yang disingkirkan dan kurang mendapat perhatian. Ini ya anak-anak ya. Oke. Nah, mari anak-anak kita refleksikan, kita hening sejenak sembari apa yang sudah kita lakukan dan apa nanti yang kita akan lakukan. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama telah mempelajari bahwa Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata melalui tindakan dan mujizatnya. Yesus menghadirkan suasana kerajaan Allah secara nyata yang membawa keselamatan bagi semua orang. Yesus sangat peduli bagi mereka yang dianggap berdosa, mereka yang miskin dan tak berdaya, mereka yang dikucilkan, dan mereka yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Dalam satu hari ini, lakukanlah tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama yang miskin, lemah, terkucilkan, dan hidupnya kurang beruntung. Misalkan, membantu orang tua, membersihkan kamar tidur, ya, membantu orang tua membereskan kamar tidur, menyapu halaman rumah, mencuci baju, dan lain sebagainya. Jadi nanti kegiatan kalian adalah membantu orang tua membereskan kamar tidur, atau menyapu halaman rumah, atau mencuci baju, atau dan lain sebagainya. Silakan kalian lakukan. Nah, setelah kamu melakukan tindakan itu, tuliskanlah bagaimana perasaanmu saat kamu melakukan karya belas kasih itu. Tuliskan bagaimana perasaanmu saat kamu melakukan karya belas kasih kepada orang tuamu itu. Kemudian dikumpulkan foto kegiatannya dan tulisan perasaan kalian lewat WA atau Classroom ke Bapak Guru. Mengerti ya anak-anak ya? Oke, baik. Kalau mengerti, sudah jelas, tidak ada pertanyaan, maka mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Maka kita hening sejenak, kita satukan segala hati pikiran kita, terutama pelajaran yang sudah kita lalui bersama-sama ini dengan berkat Tuhan. Maka kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, melalui tindakan dan mujizat yang dilakukan oleh Putramu, Engkau telah menyadarkan kami untuk ikut menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bantulah kami agar semakin peduli kepada sesama, terutama mereka yang hidupnya kurang beruntung, dengan pengetahuan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan kirim foto kegiatan yang sudah Anda kerjakan ke Bapak Guru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.